Ibu hamil, mulai ibu hamil ya, sampai juga nanti punya anak, dan anak itu belum bisa kita lepas, itu isi otak ibu semuanya bayi, cuman sedikit banget yang untuk hal yang lain. Itu otak kita sebagai ibu. Makanya waktu kita mau melahirkan tuh, Bu, ingat nggak Bu ya? Waktu mau melahirkan kita sudah mulai siap-siap sebagai ibu. Udah nggak mikir mau rapat, yang kalau misalnya kerja di luar ya, udah nggak mikir mau rapat kayak mau ya, goal targetnya asuransi, nggak mikir lagi sudah. Nggak mikir itu. Ya, nah ini. Oke. Maka dalam masyarakat modern seperti sekarang, seorang ibu bertanggung jawab bukan hanya untuk melahirkan anak, melainkan juga menyokong mereka secara finansial. Jadi ibu-ibu juga bekerja pada saat anaknya baru lahir. Akibatnya beberapa perubahan di otak ini menciptakan masalah yang teramat besar dalam hidup seorang ibu. Ibu yang anaknya masih bayi dan dia bekerja di kantoran atau bekerja di luar pekerjaan yang ada kaitannya dengan menjaga bayi, ini yang harusnya otaknya semua mikirin bayi, udah nih kacau nih, dirusak nih Bu. Maka ibu yang bekerja kemudian ambil keputusan waktu melahirkan berhenti, itu luar biasa. Itu otaknya sesuai. Ya, kalau kita paksa, makanya saya juga suka sedih kalau ibu-ibu cuman cutinya 3 bulan, kemudian dia kerja, itu ngerusak otak ibu, ngerusak otak seorang ibu. Apalagi pekerjaannya, kalau pekerjaan perempuan kan itu bagus, kesehatan dan ngajar kan. Kalau dia pekerjaannya dia, aduh, ya mikirin misalnya, ya mikirin tentang aspal, mikirin tentang bangunan jalan tol, misalnya ibu-ibu yang bekerja di kantoran, itu rusak otaknya. Maka ibu berbahagialah yang ibu ambil keputusan ya berhenti bekerja untuk ngurus anak-anak. Insya Allah ya, Islam sudah ajarkan kita begitu. Ini saya minta izin sama suami saya, ya boleh nggak aku kerja, anak-anak saya selalu bawa. Kenapa? Otak saya rusak gara-gara kalau saya ngurus yang lain. Akhirnya dibolehkan. Ya, dia rusak di sini. Yang harusnya yang mikirin bayi sampai sini, ya ini mikirin yang lainnya dia sampai sini. Ya, maka nanti akan terjadi lingkungan yang penuh stres akan tercipta antara ya tuntutan pekerjaan dan tuntutan rumah tangga yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pengasuhan. Walaupun otak kita, otak tengahnya tebal kan, multitasking. Harusnya kan anak, ingat bahasa kasih pada saat umur segini, 5 bahasa kasih harus penuh sama dia. Ya, sentuhan fisik, waktu, ya, hadiah, kan bahasa kasihnya ya, pujian, ya, itu harus kena. Paham ya Bu? Makanya kalau ada seorang misalnya orang itu dia sarjana misalnya, insinyur kah, dokter kah, doktor sekalipun, pas dia punya anak dia berhenti, itu saya kagum banget. Saya langsung bilang itu udah bener Bu. Tapi Bu Aisyah, saya kan ya cuman ibu rumah tangga biasa, nggak boleh mikir gitu. Karena buat perempuan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling utama.